Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pada bagian kedua dari materi pembelajaran tentang pengenalan dari manajemen strategik. Teman-teman sekalian, ya, pada bagian pertama, kita udah sampai pada penjelasan mengenai ruang lingkup manajemen strategik. Ya. Jadi manajemen strategik itu secara umum meliputi 4 hal, yaitu pengamatan lingkungan, kemudian perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi dan pengendalian. Nah, keempat tahapan ini itu berlangsung secara berkelanjutan. Jadi kalau misalkan dia udah sampai pada level evaluasi atau pengendalian, maka dia akan kembali lagi siklusnya ke pengamatan lingkungan, dan terus nanti akan berlanjut di perumusan, implementasi, evaluasi, dan terus siklusnya seperti itu, ya, berputar seperti itu. Nah, jadi proses seperti itu, ya, memiliki tujuan yaitu perbaikan berkelanjutan, atau biasanya disebut dengan continuous improvement. Ya. Sebagaimana saya sampaikan tadi, ya, bahwa di dalam suatu organisasi bisnis, baik profit maupun non-profit, ya, mereka itu menghadapi dinamika atau kompetisi yang sangat luar biasa, ya, yang terus berubah-ubah secara cepat, gitu ya. Jadi mereka harus terus melakukan evaluasi, ya, kemudian merumuskan strategi yang paling tepat yang mampu menghasilkan keunggulan kompetitif apa yang seharusnya dijalankan oleh suatu organisasi. Jadi menggunakan 4 tahapan ini. Nah, 4 tahapan ini itu dibagi atau Nah ini ya. Jadi 4 strategi tadi, ya, 4 tahapan tadi itu dibagi secara detail, ya, ke dalam beberapa bagian-bagian sebagaimana yang ada dalam grafik ini, atau sebagaimana ada dalam gambar ini. Yang pertama tentunya adalah tadi di tahapan awal ada yang namanya analisa lingkungan. Jadi di dalam analisa lingkungan ini, organisasi atau perusahaan, ya, itu sebelum dia melakukan perumusan strategi, maka dia melakukan yang namanya pengamatan, ya, terhadap lingkungan baik eksternal maupun internal. Eksternal itu meliputi apa aja? Eksternal itu ya banyak. Ini contohkan ada lingkungan sosial, ada lingkungan bisnis, gitu ya, yang biasanya secara tidak langsung, ya, maupun secara langsung mempengaruhi suatu perusahaan, ya. Contohnya, misalkan contoh, ya, kemarin, ya, kita tahu bahwa pemerintah mengeluarkan peraturan undang-undang mengenai Omnibus Law, ya, yang di dalam undang-undang itu juga dibahas mengenai bagaimana peraturan ketenagakerjaan, sehingga mengundang reaksi daripada buruh, ya, secara nasional yang sebagian kontra dengan kebijakan tersebut, ya. Nah, isu-isu seperti itu, ya, itu tentunya menjadi isu yang secara tidak langsung akan mempengaruhi perusahaan, ya. Nah, sehingga kita bisa menempatkan isu-isu seperti ini sebagai isu-isu eksternal dalam suatu perusahaan, ya, yang harus disikapi, ya, dianalisis dan diamati oleh suatu perusahaan, ya. Mengenai kalau kita kaitkan dengan dengan perguruan tinggi, ya, maka isu eksternalnya apa? Eksternalnya, ya, misalkan contohnya pemerintah, gitu ya, itu
menginisiasi adanya yang program Kampus Merdeka. Nah, program Kampus Merdeka ini tujuannya adalah melakukan link and match ya antara perguruan tinggi dengan lembaga bisnis gitu ya, atau perusahaan, yang mana mahasiswa itu diberikan hak selama 3 semester untuk bisa belajar di luar prodinya ya. Nah, misalkan dia magang gitu ya selama 1 semester di suatu perusahaan, ternyata bisa ya dengan adanya program Kampus Merdeka ini. Nah, hal ini menjadi isu-isu eksternal yang harus diamati oleh perguruan tinggi. Jadi semua hal yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi perguruan tinggi ya, dari lingkungan yang ada di sekitar perguruan tinggi tersebut, maka itu menjadi lingkungan eksternal. Kemudian ada yang namanya lingkungan internal. Nah, ini juga harus diamati, harus dianalisa oleh suatu organisasi ya. Di sini meliputi ada yang namanya struktur organisasi gitu ya. Ini bagi teman-teman yang sudah bekerja ya, ini pasti sudah pengalaman ya, mengetahui bagaimana di tempat kerjanya itu struktur itu disusun mulai dari manajer kemudian staff-staffnya ya. Jadi struktur itu adalah bagian daripada lingkungan internal yang harus terus diamati kali efisien dengan struktur tersebut ya. Ataukah struktur tersebut struktur yang kurang efisien dan memboroskan sumber daya, sehingga perlu dilakukan suatu perombakan, restrukturisasi suatu struktur perusahaan. Kemudian ada yang namanya budaya. Itu dalam suatu organisasi bisnis, dalam suatu perusahaan ya, itu memiliki yang namanya nilai-nilai budaya yang khas, yang karakteristik yang yang melekat pada suatu organisasi tersebut yang khas. Dan itu tentunya biasanya juga dipengaruhi oleh leader ya, seorang leader atau pemimpin. Bagaimana karakteristik dari pemimpin yang melekat padanya dan bagaimana dia menginspirasi bawahan. Seperti itu. Jadi budaya, ada yang budayanya otoriter gitu ya. Jadi budaya pemimpinannya otoriter, maka dia mempengaruhi semua anggotanya bahwa setiap kinerja tidak bisa dilakukan inisiasi ya, dalam pemimpinannya, tapi harus diperintah. Nah, itu menjadi budaya. Dalam hal ini tentunya minusnya adalah teman-teman staff karyawan itu tidak dilatih untuk lebih kreatif, lebih berinisiatif. Nah, beda dengan misalkan kepemimpinan yang budaya demokratis atau demokratis. Dia lebih biasanya lebih suka melibatkan karyawan dalam keputusan, sehingga karyawan ini diajak untuk berpikir kritis ya, menyampaikan pendapat, masukan, dan tentunya karyawannya diajak untuk berpikir kreatif ya. Kemudian ada yang namanya sumber daya ya. Sumber daya ini banyak, ada sumber daya keuangan, sumber daya manusia, sumber daya dalam hal aset, banyak hal. Nah, itu termasuk internal suatu organisasi yang harus diamati, harus dianalisis. Kemudian setelah melakukan analisis ini ya dicoba untuk di listing, didaftar ya. Kemudian dilakukan peninjauan ya, terhadap isu-isu yang terkait langsung organisasi ya, tidak langsung. Selanjutnya baru merumuskan atau formulasi strategi. Nah, di sini termasuk bagaimana perusahaan membuat visi misi, membuat sasaran, membuat strategi, membuat kebijakan. Nah, teman-teman yang mungkin udah bekerja, udah paham nih ya, biasanya perusahaan itu kan dia
pasti memiliki visi dan misi. Visinya apa, misinya apa, itu pasti. Jadi itulah why-nya kenapa perusahaan ada. Contohnya kalau di sistem Madani itu kan visi misinya apa? Jadi perguruan tinggi terbaik ya, masalah di bidang ekonomi dan bisnis yang masih perusahaan. Nah, itu adalah salah satu visi yang dinyatakan oleh sistem Madani, yang dirumuskan oleh sistem Madani. Nah, visi itu menunjukkan bahwa arah jangka panjang dari sistem Madani arahnya adalah ke sana. Tentunya visi itu tidak terbentuk begitu saja, tapi harusnya dia terbentuk dari analisa lingkungan yang baik dari eksternal maupun internal. Nah, di formulasi strategi ini juga ada yang namanya misi. Ya, misi itu adalah penjabaran daripada visi. Biasanya kalau ada visinya satu, ya, biasanya penjabarannya untuk mencapai visi tersebut itu ada misalnya ada 4 misi seperti itu. Kemudian ada yang namanya sasaran, goal, tujuan akhir. Nah, ini biasanya adalah hasil akhir dari misi. Misalkan kalau misinya, contoh kalau Madani ya, saya lupa misinya apa. Ini contoh saja, misalkan menjadi perguruan tinggi yang berwawasan riset, misalkan, ya. Itu misinya. Maka sasarannya adalah menghasilkan kajian-kajian riset. Nah, jadi sasaran itu adalah hasil daripada misinya. Kemudian strategi itu ya kebijakan, ya, kurang lebih sama. Strategi itu kira-kira untuk mencapai sasaran tadi, itu strateginya apa? Nah, biasanya di sini pimpinan ya itu udah mulai mengeluarkan peraturan. Ada yang namanya SOP, ya, standar operasional prosedur, ya. Ada yang namanya instruksi kerja dan sejenisnya. Ya. Jadi peraturan internal yang ada di suatu perusahaan yang diturunkan sebagai panduan operasional. Ya. Sama juga dengan kebijakan bersama. Ya. Jadi kebijakan daripada leader. Itu adalah bagian dari formulasi atau perumusan. Nah, kemudian setelah itu baru implementasi. Ya. Jadi setelah dirumuskan, visinya udah ada, misinya udah ada, sasarannya udah ada, strateginya udah dijalankan dengan peraturan dan SOP dan sebagainya. Maka selanjutnya adalah menjalankan program. Ya. Kalau dalam suatu perusahaan itu biasanya ada namanya rapat kerja. Rapat kerja itu biasanya tahunan. Biasanya dalam rapat kerja itu disepakati program kerja apa selama setahun. Contoh aja, misalkan bagi kalian yang aktif dalam suatu organisasi, ya, baik itu BEM atau Pusdima kalau di sistem Madani, itu biasanya kan ada namanya rapat kerja. Dan di sana dia membicarakan program kerja selama 1 tahun. Nah, di situ juga include juga membahas mengenai anggaran, sumber dananya dari mana. Nah, kemudian mungkin SOP yang sifatnya teknis, ya, mengenai program itu, implementasi program itu mungkin ada SOP. Nah, itu adalah wilayah implementasi yang mana di sini strategi itu dijalankan secara operasional. Terakhir adalah evaluasi. Nah, itu biasanya kalau di organisasi kampus itu biasanya ada laporan pertanggungjawaban. Itu bagian dari evaluasi. Ya. Nah, kalau di perusahaan ada namanya RUPS, misalkan ya, rapat umum pemegang saham. Misalkan. Kalau di koperasi ada rapat anggota tahunan, ya, RAT. Nah, itu ada bagian dari evaluasi. Atau secara teknis biasanya ada yang namanya audit. Audit itu bagian dari evaluasi, ya, audit tahunan. Nah, itu setelah dievaluasi, ya, kira-kira kekurangannya apa, maka dia akan kembali lagi, ya, pada siklus mungkin formulasi strategi, langsung ke formulasi lagi, atau mungkin balik di analisa lingkungan, gitu ya. Jadi ini adalah siklusnya seperti ini.